Banyak orang yang mengucapkan hal santet. Banyak orang yang membuat adegan-adegan santet sehingga masyarakat kadang bingung adanya santet. Kalau dilihat pada zaman sekarang adalah zaman yang maju sekali atau zaman yang modern. Tapi seperti tidak masuk akal kalau yang namanya santet begitu murah atau begitu berkembang di negara kita. Kita tahu kesana kemari, baik seluruh persada Nusantara dari kota sampai ke kampung atau ke gunung-gunung, kita sulit sekali untuk menemukan yaitu pawang-pawang santet yang ada di muka bumi ini. Namun di kancah dunia maya atau di dalam konten-konten begitu mudah sekali mencari sosok orang yang memiliki keahlian tentang santet. Kadang kita juga dibingungkan oleh yaitu tuduhan-tuduhan atau yang dapat dikatakan kecurigaan bahwa banyak orang yang kena serangan penyakit yaitu penyakit biologis. Kita atau saudara kita mengatakan mereka-mereka yang sakit itu adalah kena serangan santet karena dengan ciri-ciri tertentu, dengan model-model tertentu yang menyerupai dengan santet, maka kadangkala masyarakat luas juga menyebut itu karena santet. Seperti orang yang kena penyakit yaitu gagal ginjal, jantung bengkak, beri-beri, atau liver bengkak dan sebagainya, itu pertanda bahwa perut orang sakit penyakit yang saya sebutkan tadi pasti perutnya membesar. Sehingga adanya perut membesar, mereka menyembuhkan berbagai cara, atau mungkin mereka kurang pembiayaan, akhirnya penyakitnya tidak sembuh. Kadang pula juga mereka meninggal dunia, yang akhirnya orang yang kena penyakit perut membuncit atau perut membesar diisukan, dikatakan mereka kena serangan santet. Sehingga atas kebenaran hal-hal tersebut kadang-kadang banyak orang yang bertabrakan, mulai dari orang-orang medis atau orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki dengan kemampuan pendidikan, atau orang-orang yang hidup di kancah dunia modern akan bertabrakan dengan orang-orang yang masih mempercayai hal-hal tersebut. Karena di dalam media banyak sekali adegan-adegan atau ucapan-ucapan atau cerita-cerita yang menceritakan tentang dunia santet, sehingga seolah-olah penonton seperti terbayang-bayang bahwa dukun-dukun santet sangat banyak sekali di negara kita, atau ilmu-ilmu santet sangat berkeliaran di daerah Nusantara ini. Kami pun juga percaya bahwa yang namanya ilmu santet tentu ada. Walaupun dengan hal demikian, orang yang memiliki kemampuan tentu mereka tidak akan menggembor-gemborkan, mereka tidak mau menunjukkan, mereka tidak mau memberikan eksistensinya, dan mereka tentu merahasiakan dengan kemampuannya. Adapun apabila ada adegan yang melambangkan mereka berbusana seperti dukun dan mereka punya keahlian santet, itu tentu hanya sebuah konten belaka. Sehingga ciri-cirinya orang yang memiliki santet tentu mereka sangat tertutup sekali, dan biasanya mereka berada di pedalaman dan mereka justru tidak pernah mengucapkan mereka memiliki ilmu santet. Orang yang memiliki ilmu santet mereka tentu merahasiakan, dan mereka tidak dapat dilihat orang-orang yang memiliki ilmu santet. Sehingga sepengetahuan saya, orang-orang yang memiliki ilmu hitam, mereka yang menjual dengan ilmu saktinya, mereka yang menjual dengan ilmu setannya, tentu mereka akan berkompromi kepada orang secara rahasia, secara perjanjian yang ketat. Sehingga apabila mereka yang memiliki ilmu santet tentu tidak mudah yang kita bayangkan.
Apabila mereka bocor, otomatis mereka pasti sudah percaya kepada orang yang memerintahkannya. Mereka pasti merahasiakan. Adapun ada orang yang minta tolong agar santet itu bisa dilaksanakan atau minta tolong disantet kepada musuh-musuh kita, maka si pihak dukun santet tentu mereka ketakutan. Mereka pasti mengamati yang datang ini adalah seorang teroris, seorang peneror, atau mereka hanya berpura-pura menjadi pasien yang sebenarnya mereka adalah polisi, atau mereka sebenarnya hanya berpura-pura menjadi pasien namun mereka akan memberikan sengatan-sengatan, mereka akan membongkar dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya atau para yang memiliki ilmu santet. Sehingga ringkasnya, apabila ada orang yang memiliki ilmu santet, apabila ada tamu saja, mereka tentu bilang tidak punya ilmu santet. Namun apabila mereka benar-benar sudah dekat dan mereka sudah percaya kepada pasiennya bahwa mereka tidak akan membongkar, baru mungkin mereka bilang kalau mereka juga bisa, yaitu melaksanakan ilmu penyantetnya. Sehingga hal tersebut, maka kita harus bisa menyaring-nyaring bagaimana orang yang memiliki ilmu santet dan ciri-cirinya bagaimana. Yaitu kami sebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu santet atau ilmu hitam atau ilmu yang mencelakakan orang lain, tentu mereka dengan taruhan yang tinggi. Apabila mengerjakan, tentu mereka dengan pembiayaan yang sangat besar sekali, bahkan ratusan juta lebih, sehingga tidak mudah mereka mau menolong dengan dana-dana yang sangat kecil sekali. Ya, ciri-cirinya mereka yang pertama umumnya berada di pedalaman. Yang kedua, mereka tidak menampakkan diri sebagai orang yang memiliki ilmu hitam atau ilmu santet. Yang ketiga, mereka tidak mungkin menggembur-gemburkan karena mereka selalu menutupi. Mereka pasti malu kepada keluarganya, mereka pasti malu kepada lingkungannya, mereka pasti malu apabila nanti didemo oleh warga. Sehingga orang yang memiliki itu tidak mungkin dinampakkan seperti kita tahu di konten-konten melambangkan bahwa orang memiliki ilmu santet. Mereka menggembur-gemburkan dan mereka berbusana perdukunan. Misalkan mereka pakai belangkon, pakai kelambi hitam-hitaman, mereka berkumis, berwajah yang sangat keren sekali, berwajah yang sangat kejam sekali. Hingga tidak seperti itu, teman-temanku. Kadang-kadang orang yang memiliki ilmu yang sangat wingit, ilmu yang sangat kejam sekali, kadang-kadang orang yang malah lemah lembut, padahal mereka memiliki ilmu yang sangat berbahaya sekali. Kesimpulannya yang saya utarakan di sini, kita tahu bahwa kadang-kadang kita tertawa di dalam hati bahwa yang namanya santet atau ilmu santet yang dimiliki oleh orang kadang-kadang digembur-gemburkan, padahal ilmu santet itu sangat dirahasiakan sekali. Mereka akan ketakutan sekali apabila mereka dituduh sebagai dukun santet. Orang yang kena yaitu tuduhan dukun santet, maka mereka jelas akan dimusuhi oleh orang banyak dan mereka akan dikucilkan dan mungkin mereka akan didemo, bahkan mereka bisa juga untuk dikeroyok warga dan bisa terjadi kesengsaraan yang berakibat fatal. Maka dengan itu orang yang memiliki ilmu santet tentu mereka merahasiakan. Dengan inilah maka kadang-kadang kita juga banyak sekali orang-orang yang mudah mengemburkan santet, padahal itu hanya sebagai adegan, sebagai hiburan. Kadang-kadang masyarakat menganggap itu sungguhan. Sehingga kita harus bisa berpijak bahwa orang-orang yang memiliki santet tidak semua orang, bahkan di dalam satu kabupaten saja belum tentu genap 10 orang. Kadang-kadang dalam satu provinsi saja belum tentu genap 10 orang. Karena di negara kita, karena warga kita, karena saudara kita, semua sudah mengerti tentang baik dan buruknya, karena yang namanya agama sekarang sudah berdakwah ke sana kemari, dari kota sampai pedalaman, bahkan sampai gunung-gunung pun sudah ada yang mengerti tentang semua agama bahwa santet itu dilarang keras. Semua agama melarang perbuatan yang kejam, perbuatan yang nista akan dikutuk oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Sehingga orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyantet, mereka akan sempit rongganya, mereka tidak punya kesempatan karena mereka tahu bahwa apabila mereka memiliki ilmu santet, mereka akan mendapatkan musuh-musuh yang sangat besar sekali. Bahkan mereka bisa dituntut di pengadilan dan mereka bisa kena denda-denda yang bersifat ya masuknya kriminalitas, atau mereka sebagai orang-orang yang akan menyengsarakan orang sehingga mereka bisa dituntut di meja pengadilan. Tentu orang-orang yang memiliki ilmu santet mereka akan ketakutan dengan sendirinya. Sehingga yang saya ucapkan nih pada malam hari ini tentang santet, maka yang penting bagaimana kita agar terhindar daripada santet. Yang pertama, kita jangan sampai mengucapkan kepada siapapun dengan nada dan dengan nilai-nilai yang bersifat menyakitkan orang. Yang kedua, jangan sampai kita menyembuhkan diri atau menantang-nantang orang. Yang ketiga, kita harus berhati-hati perjalanan kita, tindak kita bergaul kepada siapapun, bersahabat kepada siapapun, bersaudara kepada siapapun, berteman kepada siapapun. Kita selalu merendahkan diri, kita selalu berbuat baik dan selalu menyenangkan orang, sehingga diusahakan agar kita tidak akan menyakiti orang. Karena santet akan muncul apabila mereka akan menyakiti orang, mereka akan merugikan orang, maka inisiatif santet akan berjalan. Walaupun toh santet itu sebenarnya di era sekarang juga sangat jarang sekali yang memiliki ilmu santet. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa di negara kita ini benar-benar negara yang berdasarkan hukum, dan negara ini sudah penuh dengan penyebaran agama yang mana orang-orang sudah mengerti bahwa menjalankan perbuatan menyantet orang maka mereka kena imbas baik di dunia dan di dalam akhirat. Tentu orang yang menyantet semakin lama semakin hilang, semakin tidak ada. Walaupun pada saat ini pun ilmu santet masih ada, namun orang yang bergerak untuk menjalankan ilmu santetnya, untuk mereka menolong orang kepada orang yang membutuhkan, mereka sudah enggan sekali, sudah malas sekali, dan mereka juga takut. Yang penting kita berjalan dimanapun, kita harus jujur, kita harus rendah diri, kita tidak usah sombong, kita berbaik kepada orang, dan selalu kita menanamkan yaitu budi pekerti atau perilaku yang baik bagi masyarakat atau bagi negara kita. Teman-teman yang saya hormati, semoga ucapan ini atau uraian ini bisa sebagai penjabaran atau sebagai penyejuk hati atau sebagai yaitu daya pikir kita bahwa kita hendaknya harus berperilaku baik kepada siapapun, karena dengan berbaik kepada siapapun kita akan diselamatkan baik selamat di dunia dan di akhirat. Maka demikian tentang santet adalah merupakan perbuatan yang hina sekali, perbuatan yang nista sekali. Semoga saudara kita yang memiliki santet atau saudara kita yang diperkirakan memiliki keabuan santet tidak akan diteruskan. Ilmu santet akan menyengsarakan kita, maka ilmu santet sehendaknya harus dibuang jauh-jauh. Ilmu santet jangan sampai dipelajari, dan ilmu santet jangan sampai dilestarikan atau diuri-uri. Ilmu santet sehendaknya harus dibuang jauh-jauh agar kita akan lebih nyaman, lebih bahagia. Kemudian kita tidak akan terjadi sebuah malapetaka yang mana kita akan dikucilkan oleh saudara-saudara kita. Teman-teman yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan menjadi penghibur dan sebagai pembelajaran atau sebagai renungan-renungan di malam hari ini. Semoga dengan adanya ini bisa terhibur dan sebagai pengalaman. Apabila ada kata-kata saya yang mana menyinggung perasaan atau kata-kata saya yang menyakiti pada Anda semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya kami yaitu berniat baik agar ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu santet tidak usah dipelajari, tidak perlu diperkembangkan. Mari kita mengembangkan dengan ilmu agama, ilmu yang bersifat kepangeranan, ilmu yang bersifat ketuhanan, ketakwaan, dan kita menebarkan dengan ibadah kita agar kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberi berkah, diberi kehidupan yang tenteram dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahiyin. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur suwun.